Kita masuki yang poin kedua dengan yang sudah kita bahas tadi dengan tema bahasa, karena ini tema besar sendiri, yaitu kalau tadi bicara tilawah, ini bicara isi ilmunya. Dan nanti kita lihat apa yang dilakukan Quran di tubuh generasi ini. Ketika sudah akrab dengan tilawahnya, dan tilawah itu adalah salah satu fungsinya adalah untuk masuk ke tema tazkiyah, pensucian jiwa. Orang ketika rajin baca Quran, maka dia mensucikan jiwanya. Begitu dia belajar ilmu Alkitab dengan suci jiwa itu, maka ilmu itu bermanfaat dan imannya semakin nambah. Dan ilmu Al-Quran, teman-teman dirahmati Allah, itu sebenarnya diringkas dengan satu poin temanya, yaitu katanya itu artinya mukjizat. Kata mukjizat itulah yang sesungguhnya dahsyat luar biasa dari sejak tilawah sampai isinya. Dan para ahli ilmu membahas tentang memang di mana mukjizatnya Quran itu, di sebelah mana ada mukjizatnya. Dan setiap zaman, subhanallah, setiap zaman Allah menghadirkan mukjizat Quran yang baru yang tidak ada di zaman sebelumnya. Luar biasa. Saya berikan contoh di zaman kita hari ini, karena tema mukjizat. Karena mukjizat itu dihadirkan Allah, fungsinya untuk i'jaz. I'jaz dari kata ajiz. Ajiz itu arti aslinya adalah lemah. I'jaz itu artinya melemahkan. Mukjizah itu artinya adalah sesuatu yang melemahkan. Jadi mukjizat itu dihadirkan Allah, fungsi memang untuk melemahkan musuhnya. Memang itu fungsinya. Maka kalau Quran disebut mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, maka Quran ini dengan semua hal, dari mulai tilawah sampai ilmunya, itu mampu melemahkan siapapun orang-orang yang memusuhinya. Coba sekarang lihat umpamanya, dan kita ini adalah, kita tahu tentang teori mukjizat. Mukjizat itu Allah hadirkan untuk melemahkan sesuatu yang paling dikagumi oleh masyarakat di zamannya. Karenanya ketika masyarakat Fir'aun itu sangat kagum dengan tema sihir, tukang sihir banyak di mana-mana, Fir'aun dikelilingi oleh ribuan tukang sihir, maka mukjizat Nabi Musa itu model-modelnya kayak yang dipahami oleh tukang sihir, tapi tukang sihir tahu bahwa itu bukan sihir. Itu mukjizat. Ketika zaman Nabi Isa alaihissalam, masyarakatnya lagi gandrung dengan dunia kedokteran, maka Allah hadirkan mukjizat Nabi Isa itu seperti kedokteran, tapi dokter tahu itu bukan dunia kedokteran, gitu ya. Karena kan kita tahu mukjizat Nabi Isa, bisa orang buta bisa melek kembali, penyakit yang tak disembuhkan bisa disembuhkan dengan izin Allah SWT. Quran, dari sekian banyak mukjizat Nabi Muhammad, ketika Quran disebut yang terbesar, itu ketika Quran ini hidup dari mulai zaman Rasul sampai zaman nanti, maka artinya di setiap zaman dengan kebanggaan zaman masing-masing itu dilemahkan dan bisa dikalahkan oleh Al-Quran. Hanya itu memerlukan para ahli Quran untuk memunculkannya. Saya berikan contoh. Hari ini lagi ramai dibahas di dunia kemukjizatan Al-Quran yang disebut dengan al-i'jaz ar-raqmi atau al-adadi, kemukjizatan angka dalam Quran. Itu sekarang sedang baru tumbuh sebenarnya, ya belum terlalu lama ilmunya. Dia usianya masih belum terlalu lama, belum, hitungannya mungkin baru puluhan tahun, dan belum matang itu artinya dia sedang merambah terus naik, tapi masih sangat banyak pertanyaan yang belum bisa dijawab. Tapi yang pasti dari sejak awal bahwa ini mengagumkan. Semua ini kalau kita sebut kebetulan, semuanya serba kebetulan, tidak ada yang kebetulan, karena ini mukjizat. Para ilmuwan Islam mulai menghitung banyak hal dalam Quran, dan ternyata Quran itu kalau dihitung pakai angka, Pak, itu ternyata susunan angka-angka yang sangat presisi, yang sangat detail, dan tidak ada yang meleset. Luar biasa angka-angka itu. Hanya kemudian ketika angka itu tersusun, umpamanya Dr. Abdul Daim Al-Kahil contohnya, karena bahkan beliau punya, sudah lama beliau punya web, itu webnya kahil7.com. Kenapa muncul 7? Itu karena beliau menulis buku judulnya Isyraqat Raqam Sab'ah fil Qur'anil Karim.
tentang angka 7 dalam Quran itu sudah lama buku ini. Buku ini yang mendapatkan penghargaan Dubai Internasional untuk kategori Al-Quranul Karim. Dan memang beliau keahliannya bukan tafsir. Beliau ini keahliannya beliau ini orang, seingat saya, orang teknik. Orang teknik, maka dia akrab dengan angka gitu. Kemudian dia meneliti sekian tahun lamanya angka 7 dalam Quran. Kalau dibuka bukunya, teman-teman, dan itu buku diuji oleh para ahli ilmu Islam dari berbagai macam keahlian, dari mulai ahli tafsir. Kenapa? Karena memang untuk memahami Quran tidak asal orang nemu angka terus dikotak-atik sendiri, ya itu namanya otak-atik namanya. Tapi ada ilmu tafsir, pakem, kawaid, kaidah-kaidahnya tidak boleh dilanggar. Maka dicek dulu oleh para ahli tafsir, bener nggak caramu menyimpulkan itu, mengambilnya. Begitu sudah benar, dicek oleh para ahli yang lain, termasuk ahli matematika. Dan buku itu mendapatkan penghargaan di Dubai Internasional kategori Al-Quranul Karim. Ini ilmuwan Suriah. Teman-teman dirahmati Allah, jadi angka itu di buku itu kalau teman-teman buka, itu akan sangat banyak deretan angka. Angka itu banyak jumlahnya, itu deretan-deretan angka. Dari hasil beliau melihat Quran, kemudian muncul dengan perkalian, dengan pembagian, dengan apa segala macam. Yang muncul di pertanyaan saya adalah, ini deretan angka ini mestinya menghasilkan sesuatu, cuma belum. Bahwa ini adalah apa, kita tidak tahu. Ini perlu generasi, mungkin kalau tidak kita, satu generasi lagi untuk tahu ini apa, ini deretan angka ini apa ini. Itu baru muncul di zaman kita sekarang. Sebelumnya tidak ada ilmuwan zaman dahulu, para ulama tafsir zaman dulu, zaman Tobari, zaman Ibnu Katsir, zaman yang kita kenal. Hari ini mulai masif dibahas tentang tema itu. Mengapa? Karena hari ini zaman yang orang terkagum-kagumnya dengan angka. Semua hal diangkakan, betul? Semua dinilai pakai angka. Lo coba bayangkan teman-teman, kalau ini bisa hitung angka, 1, 2 botol angka, ini 2 gelas angka gitu ya, ada 2 gelas dikurangi 1 jadi 1. Bayangkan yang tidak bisa diukur angka, kita coba ukur pakai angka. Makanya muncul pertanyaan, kamu bahagia apa tidak? Kalau diukur pakai angka, skala 5 sampai 10, bahagiamu di nomor berapa? Jadi diangkakan, Pak. Sampai urusan bahagia nggak kelihatan, diangkakan di sini. Semua teknologi ini semua masalah angka, betul? Masalah angka, semua diangkakan. Jadi hari ini orang lagi terkagum-kagum dengan angka, dan ini baru tumbuh bibitnya. Ternyata Quran juga mampu bicara angka, dan dia mukjizat. Pasti mampu mengalahkan semua itu, hanya perlu para ilmuwan Islam yang besar. Kalau bukan kita, ya anak kita mudah-mudahan. Ya, cuma kita harus mulai mengangkat mereka, mengantarkan yang lebih tinggi daripada kita. Itu cuma contoh. Maka Allah menghadirkan, kali ini mukjizat, menghadirkan di setiap zaman ilmu baru dengan Al-Quran ini. Ini bukti bahwa Quran bukan buatan manusia. Karena kalau buatan manusia itu gini teman-teman, kalau buku buatan manusia itu, antum tahulah buatan manusia, buku buatan manusia itu bahkan penelitian hebat, diteliti oleh pakar, itu nggak lama datang penelitian baru, dikoreksi dan dibuang. Nah, itu ilmu manusia aslinya, itu karakter ilmu manusia. Tapi ilmu Allah, ini kitab suci udah 15 abad usianya, bukan dikoreksi, justru dia datang dengan ilmu-ilmu yang baru.